Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa melalui pembelajaran secara daring. Sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa. Semoga kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, jangan lupa kalian terapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah menjelaskan mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian listrik. Hari ini kita akan belajar persamaan dan perbedaan rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Persamaannya yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Jadi dayanya sama-sama besar antara rangkaian seri dengan paralel, dayanya sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Setelah tadi belajar mengenai persamaan antara rangkaian seri dan paralel, selanjutnya kita akan belajar ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Contohnya kabelnya itu menghemat karena tidak bercabang, cuma searah. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang keempat, salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Jadi yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Selanjutnya, ciri khas rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik karena bercabang. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar karena kabelnya bercabang banyak sehingga membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel itu cahayanya lebih terang. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lainnya tetap menyala. Ya, jadi kalau salah satu saklarnya dimatikan, hanya lampu yang tersambung ke saklar itu saja yang mati, yang lainnya masih tetap menyala. Ya, selanjutnya, rangkaian listrik campuran. Apa itu rangkaian listrik campuran? Rangkaian seri memiliki satu aliran edar atau tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Jadi rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, itu namanya rangkaian listrik campuran. Jadi dalam satu rangkaian itu ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Disebut rangkaian listrik campuran. Kalian bisa melihat gambar di papan ini. Ini ada
gambar rangkaian campuran ya. Lampu atau L1, L2 dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2 dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Ya. Jadi yang disusun seri L1, L2 dan L3. L1 itu lampu 1, L2 lampu 2, L3 lampu 3 itu disusun secara seri. Sedangkan L4 dan L5 itu paralel karena bercabang. Kalian bisa amati gambar ini ya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik itu ada 3 macam ya, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian paralel, dan yang 3 rangkaian campuran. Anak-anak, tidak hanya lampu saja yang bisa disusun secara seri ya, baterai juga bisa disusun secara seri dan paralel. Kalian bisa lihat ini contoh baterai disusun seri dan lampu disusun seri. Ini seperti gambar di papan tulis ini. Bisa kalian amati ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar atau video baterai disusun secara paralel, lampu juga disusun secara paralel. Kalian bisa amati video di samping ini. Ini contoh lagi rangkaian campuran, yaitu rangkaian seri digabung dengan rangkaian paralel. Ini bisa dilihat videonya di papan tulis ini juga, kalian bisa diamati. Biasanya rangkaian listrik di rumah-rumah disusun secara paralel. Nah, ini salah satu contoh ya, rangkaian listrik di rumah yang disusun secara paralel. Nih, jika satu lampu dimatikan, lampu 2 yang lain belum tentu ikut mati. Lampu pada rangkaian paralel mempunyai nyala yang lebih terang daripada rangkaian seri. Jadi keuntungannya itu kalau rangkaian seri itu lebih terang ya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar ya. Selanjutnya kalian coba materi pembelajaran hari ini kalian rangkum di buku tulis ya. Nanti hasilnya difoto dan kirim ke WA Bapak ya. Pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.